Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Jujur aja, ngurus pajak atau sekedar bikin NPWP itu kadang kerasa lumayan bikin pusing kan? Kayak tugas administratif yang ribet banget. Tapi tenang, hari ini kita bakal bedah tuntas proses registrasi pakai sistem Curetex yang baru. Saya udah siapin panduan langkah demi langkah yang super jelas biar kita bisa beresin urusan ini dengan cepat. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, mungkin ada dari kalian yang lagi mikir, gimana nih, saya kan belum kerja, emangnya tetap bisa daftar? Jawabannya 100% bisa. Sistem Coretex ini tuh dirancang buat semua orang, mau yang udah punya penghasilan tetap ataupun yang belum. Nanti saya bakal kasih tahu celah khususnya. Jadi pantengin terus ya. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Biar gampang, prosesnya kita bagi jadi 5 fase yang simple banget. Pertama, persiapan akun. Kedua, identitas dan kontak. Ketiga, data ekonomi dan alamat. Keempat, verifikasi dan finalisasi. Dan terakhir, gimana caranya mengklaim NPWP digital kalian. Kelihatan gampang banget kan? Sip, kita masuk ke fase pertama, persiapan akun. Ini ibaratnya gerbang masuk kita ke portal Coretex. Langkah pertama, gampang banget. Kalian tinggal buka browser dan ketik coretaxdjp.pajak.go.id. Pas halaman utamanya udah kebuka, abaikan aja dulu kolom login yang di atas itu, langsung aja scroll dan klik tombol daftar di sini di bagian bawah. Terus, pastikan kalian pilih opsi perorangan ya. Ini penting banget biar kalian ada di jalur yang pas buat wajib pajak pribadi. Selanjutnya, kita bakal nyambungin identitas yang udah kalian punya ke sistem pajak ini. Tinggal pilih opsi pendaftaran dengan aktivasi NIK. Nanti sistemnya bakal nanya, apa kalian punya NIK? Pastinya pilih ya, wajib pajak memiliki NIK. Gak usah khawatir, ini tuh langkah pemerintah buat bikin hidup kita lebih praktis. Jadi nomor KTP kita disatukan sama nomor pajak. Lumayan kan kita nggak perlu repot-repot ngafalin deretan angka baru lagi di dompet. Lanjut ke fase kedua, identitas dan detail kontak. Di tahap ini, kita cuma perlu masukin data diri dasar kalian. Begitu masuk ke portal, kalian bakal dihadapin sama formulir yang isinya 7 langkah. Mulai dari identitas, kontak, orang terkait, data ekonomi, alamat, verifikasi, sampai pernyataan. Sengaja saya kasih lihat gambaran besarnya dari sekarang, biar kalian nggak kaget atau ngerasa kewalahan. Kalau udah tahu persis gambarannya kan rasanya jauh lebih ringan. Oke, kita beresin langkah pertama ini dengan cepat. Ini cuma minta detail identitas diri standar yang pastinya udah kalian hafal di luar kepala. Kalian cuma butuh masukin nama, nik, tempat lahir, dan oh iya, siapin juga nomor kartu keluarga atau KK kalian ya. Ketik aja semuanya pelan-pelan, pastiin persis sama kayak yang ada di dokumen resmi kependudukan kalian. Lanjut ke langkah kedua, kalian harus memverifikasi email dan nomor telepon. Pastiin kalian pakai kontak yang aktif ya, soalnya bakal ada kode unik alias OTP yang dikirim ke sana. Nah ini dia bagian yang paling saya suka, di langkah ketiga soal orang terkait. Ini bener-bener jalan pintas yang asyik, kalian bisa langsung skip atau lewatin bagian ini dengan ngeklik tombol lanjut. Lumayan banget kan, hemat waktu dan nggak bikin bingung. Sekarang kita masuk ke fase ketiga, data ekonomi dan alamat. Disinilah profil ekonomi resmi kalian bakal dicatat, jadi kita harus sedikit lebih teliti nih di sini. Nah, yang bikin bagian ini super menarik adalah buat kalian yang belum punya pekerjaan. Kalau kalian udah kerja, gampang. Tinggal klik add atau tambah, terus masukin aja detail kerjaan kalian sekarang. Tapi kalau kalian belum kerja, ini dia kode rahasianya. Masukin kode KLU Z800. Ingat ya, Z800. Itu kode spesifik yang artinya belum atau tidak bekerja. Terus pilih kolom penghasilan di bawah 4,5 juta rupiah. Ini benar-benar solusi bebas stres, biar semua orang tetap bisa daftar dengan mulus. Di langkah kelima, sistem bakal minta detail alamat tempat tinggal kalian. Masukin datanya seakurat mungkin, mulai dari RT, RW, kecamatan, sampai kelurahan. Tapi, poin paling krusialnya tuh ada di sini. Kalian harus nentuin titik domisili pajak kalian di peta interaktif yang disediain. Kelihatannya sepele, tapi ini langkah kecil yang benar-benar penting. Pastiin titik petanya udah pas banget sebelum kalian ngeklik simpan dan lanjut ke tahap berikutnya. Kita udah sampai di fase keempat, verifikasi dan finalisasi. Data-data penting udah beres diisi, sekarang tinggal tahap validasi aja. Garis finish udah di depan mata nih. Buat langkah keenam, yaitu verifikasi wajah, ternyata sistem Coretex ini dirancang fleksibel banget. Kalian dikasih 3 pilihan yang gampang. Pertama, kalian bisa langsung foto selfie pakai kamera gawai kalian. Kedua, kalau udah punya foto yang pas, bisa langsung diunggah dari galeri. Atau yang ketiga, kalian bisa pegang KTP menghadap ke kamera. Pilih aja mana cara yang paling gampang dan praktis buat kalian.
Dan akhirnya kita sampai di langkah ketujuh yang ditunggu-tunggu. Di tahap final pengisian formulir ini, tugas kalian cuma satu, cek lagi ringkasan datanya, terus centang kotak persetujuan buat pernyataan wajib pajak. Centang kotak itu ibarat tanda tangan persetujuan legal kalian, terus tinggal klik kirim, yeay, bagian teknis ngisi-ngisi formnya udah resmi beres. Sekarang kita masuk ke fase kelima, alias fase panen hasil kerja keras kita. Mengklaim NPWP digital kalian. Begitu data berhasil dikirim, sistem otomatis bakal ngirim file persetujuan ke email kalian. Tapi, tunggu dulu, dengerin baik-baik. Jangan panik kalau pas kalian buka emailnya, wujud visual kartu NPWP digital kalian ternyata nggak ada di lampirannya. Dulu sih emang langsung dikirim via email, tapi karena ada pembaruan sistem yang sekarang, seringkali kartunya emang nggak ikut terlampir di pesan itu. Kalau kalian ngalamin hal itu, santai aja. Saya punya urutan langkah cerdiknya buat nemuin kartu kalian. Kalian harus balik lagi ke dashboard Coretax. Ikutin menu rahasia ini ya. Pertama, masuk ke menu portal saya. Kedua, klik di bagian dokumen. Nah, yang ketiga, ini nih yang sering kelupaan. Pastiin kalian ngeklik icon panah melingkar buat nge-refresh daftar dokumennya. Setelah itu, voila! Opsi buat ngunduh kartu NPWP bakal nongol dengan sendirinya. Tinggal di-download dan kartu itu resmi ada di tangan kalian. Sekali lagi, selamat, NPWP digital kalian udah sukses dibuat dan 100% siap dipakai buat segala macam urusan administratif. Mau buat ngelamar kerja, buka rekening bank, atau urusan perizinan lainnya, semuanya udah aman. Kalian baru aja ngebuktiin kalau monster birokrasi itu sebenarnya nggak sesulit yang dibayangin, asalkan kita tahu langkah-langkah terstrukturnya. Sebagai penutup, coba deh renungin ini. Sekarang, setelah NIK kalian resmi terintegrasi jadi NPWP, kira-kira apa nih langkah kalian selanjutnya dalam perjalanan perpajakan kalian? Jangan cuma nganggap ini sebagai sekadar tugas administratif yang udah kelar terus dilupain gitu aja. Anggap aja ini adalah langkah awal pemberdayaan kalian buat jadi warga negara yang lebih tertib dan sadar finansial. Yuk kita terus belajar, sampai ketemu di panduan explainer kita selanjutnya ya.